Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PKN Bab 4 kelas 10. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Fatonah. Saya biasa dipanggil Bu Fatonah. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bab subbab yang pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita bahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang langsung tercetus dalam kepala adalah peta Indonesia seperti ini. Di sini ada peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara Republik Indonesia. Di sini ada Pulau Sumatera, terus ada Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau kecil yang lainnya. Di atas sudah ada penjelasan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalkan lihat nih di sini paling ujung atas bagian barat wilayah Indonesia, di sini ada satu titik paling ujung, yaitu adalah daerah Sabang, paling ujung Pulau Sumatera. Di situ terdapat wilayah Sabang. Dan untuk Merauke adanya di paling ujung Papua, paling ujung timurnya Papua di sini nih. Tuh. Terus yang kedua, letak wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Kita balik. Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra. Di wilayah utara itu ada benua Asia, termasuk Indonesia juga masuk ke dalam wilayah benua Asia, atau lebih tepatnya Indonesia berada dalam Asia Tenggara, dan benua yang berikutnya mengapit Indonesia adalah benua Australia, adanya di bawah dekat Pulau Bali. Terus selain oleh benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Kalau dilihat dari gambarnya, ada di sini nih bagian utara, yaitu Samudra Pasifik, dekat sama wilayah Papua dan Sulawesi, dan juga ada Samudra Hindia. Ya, dia adanya di lautan lepas di bawah Pulau Jawa dan Sumatera. Terus wilayah Indonesia berada di titik koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kalau kita lihat di sininya, nih di sini nih paling atas dekat Brunei Darussalam itu 6 derajat. Di sini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Lalu untuk wilayah bujurnya yaitu 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di mana sih letak 95 derajat bujur timurnya? Di sini nih. Paling ujung di sini nih. Kan di sini ada ya di gambar petanya. Di wilayah ujungnya Pulau Sumatera, atau lebih tepatnya di Aceh, dia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Terus pulau-pulau yang terdapat di wilayah Indonesia jumlahnya kurang lebih 17.491 pulau, terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Ada pulau yang berpenghuni dengan banyak jumlah penduduk dan ada juga pulau yang tidak berpenghuni. Ada pulau yang sudah memiliki nama dan ada juga pulau yang tidak diberi nama atau yang belum diberi nama. Di sini dijelaskan beberapa di antaranya, yaitu ada sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni kurang lebih ya. Lalu ada juga terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu wilayah yang sudah berpenghuni. Gitu, luas daratannya bisa dilihat di situ ada sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jadi kalian sudah tahu juga kalau dilihat dari petanya, Indonesia dikelilingi oleh perairan. Jadi makanya kenapa Indonesia dibilang sebagai poros maritim, karena kita adalah negara kelautan seperti itu. Terus di sini ada gambar tentang garis batas wilayah Indonesia. Kita langsung ke depannya dulu. Oke, kalau
kita lihat Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, ada wilayah darat dan ada wilayah perairan. Wilayah darat itu otomatis kita bahas yang ada di atas daratannya yang dilihat, baik itu dataran tinggi ataupun dataran rendah. Di situ ada batas alam itu kayak daratan yang biasa kita penghunikan, terus ada batas batuan, terus semua dihitung dalam garis lintang dan bujur. Kalau kita bahas wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 4 batas. Ada batas laut teritorial. Batas teritorial negara itu maksudnya batas terpinggirnya negara Indonesia dihitung dengan sebuah garis hayal. Nah, garis hayalnya ini kalau dalam gambar dilihat dengan garis merah. Ini yang ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini yang merah ini. Ini adalah batas teritorial Indonesia di sini nih. Dihitung 12 mil sampai atau 24 mil dari pesisir pantainya Indonesia. Ini batas di mana kita boleh beraktivitas apapun karena ini masih masuk dalam zonanya Indonesia. Tuh. Lalu di sini pasti dijaga dengan ketat. Karena memang ini batasnya wilayah Indonesia berbatasan dengan negara-negara di sekitarnya. Lalu yang berikutnya ada zona yang bersebelahan. Oh, ini tadi sama. Yang berikutnya ada batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, kalau tadi kita bilang batas laut teritorialnya, jadi ketika kita di sini nih wilayah yang tadi nih, ini wilayah yang diperbolehkan untuk rakyat Indonesia beraktivitas, entah itu hanya sekedar melintas atau memang beraktivitas. Ya, kalau tadi ZEE otomatis berkaitannya dengan perekonomian. Jadi kalau yang nelayan yang berada di sekitaran sini nih, di wilayah-wilayah ini nih, ini batas rakyat Indonesia boleh mengambil hasil lautnya. Boleh ngambilnya sebanyak-banyaknya atau tidak, harus tetap dengan batas sewajarnya. Jadi di wilayah zona hijau ini nih atau ZEE ini kita boleh mengambil hasil laut Indonesia. Ini yang diperizinkan oleh negara. Jadi kalau misalkan sudah keluar dari garis ini nih, dari garis hijau ini, itu secara otomatis kita sudah melanggar hukum karena kita sudah masuk ke wilayah negara lain. Jadi kalau misalkan kan kalian pernah mungkin ya lihat di berita ada kapal asing masuk Indonesia dengan alasan mereka sadarnya bahwa mereka lagi ngambil hasil laut, padahal mereka berpikirnya kalau itu masih punyanya negara mereka, misalkan negara luar lah, tapi ternyata tanpa sadar mereka sudah masuk ke wilayah Indonesia, terus mereka mengambil hasil dari wilayah Indonesia ini, mereka akan dikenakan hukum dan sanksi karena itu adalah milik negara kita. Berikut juga kita, misalkan nelayan kita berlayar mengambil hasil lautnya, terus tiba-tiba rakyat kita tanpa sadar keluar dari zonanya ketika ngambil wilayah di sini aja nih, dikit aja, atau misalkan di wilayah bawah sini untuk mengambil hasil lautnya. Nah, itu nanti juga akan dikenakan sanksi oleh negara lain yang memiliki wilayah tersebut. Kayak di sini nih, itu bukan wilayah kita. Jadi yang masuk wilayah kita hanya yang tadi masuk dalam laut teritorial atau misalkan zona ZEE tadi yang di sini. Oke, gitu. Terus kita lihat dari gambar ya. Batas wilayah Indonesia ada 4. Kita memiliki 4 sisi, ada batas barat, timur, utara, sama selatan. Kita bahas dulu yang barat. Di sini dijelaskan kalau wilayah Indonesia bagian barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kita lihat lagi dari gambar. Kalau dilihat di gambar, di sini ada Samudra Hindia nih, sepanjang laut lepas. Ini berbatasan wilayah bagian baratnya Indonesia. Ini jadi bagian barat itulah wilayah Samudra Hindia. Lalu di wilayah bagian utara kita berbatasan dengan berbagai banyak negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tenggara. Ada wilayah Malaysia yang paling dekat ya. Itu ada Malaysia. Terus ada Brunei Darussalam, di atasnya ada Filipina, terus ada Vietnam, terus ada Thailand. Itu wilayah bagian utara. Kalau bagian timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini,
Dan untuk wilayah bagian selatannya itu kita berbatasan langsung dengan Pulau Australia. Dan ada di sini nyelip yang dulunya saudara kita, tapi mereka memisahkan diri, yaitu wilayah Timur Leste. Oke, kalau kita bahas balik kenapa sih Indonesia harus mempunyai batas-batas? Kenapa Indonesia harus dibikin zona-zona seperti ini? Tujuannya adalah biar kita berjalan sesuai dengan aturan. Kita berjalan dengan sesuai aturan yang sudah dibuat oleh negara. Kenapa? Biar kita tidak berjalan keluar dari batas kayak tadi yang saya sudah bilang. Misalkan kita mengambil hasil laut nih. Kalau kita sudah keluar tempat, otomatis kita sudah melanggar hukum. Kalau kita masih di dalam wilayah tempatnya, kita masih berjalan atau mengikuti dengan alur hukum. Begitu, berikut juga dengan negara lain. Jadi dari negara lain tidak semena-mena dengan wilayah kita. Tidak seenaknya bisa masuk atau keluar untuk mengambil hasil alam yang kita miliki. Kayak gitu. Terus juga kenapa pulau-pulau di Indonesia harus tetap harus dihitung, harus didata. Kenapa? Tujuannya biar kita tahu mana yang menjadi pulau kita dan mana yang menjadi milik negara lain. Kalau kita bilangnya misalkan Pulau Bangka Belitung, sudah jelas dia ada di tengah-tengah negara kita. Negara lain mau merebut pun agak sedikit susah walaupun kita dekat dengan Singapura dan Malaysia. Tapi kalau yang pulaunya sudah di wilayah perbatasan ini, kalau kita tidak jaga dengan baik, kita tidak pernah tahu kapan pulau-pulau itu akan diklaim, karena sudah banyak terjadi pulau kita karena tanpa kita sadari, karena kita terlalu banyak memiliki pulau kita satu persatu nggak pernah kita urusin, endingnya diklaim oleh negara lain. Untuk apa? Untuk dikembangkan oleh negara lain tersebut gitu. Makanya kenapa kita harus terus mendata, memperbaharui data. Kalau bisa malah sebenarnya semua pulau yang ada di Indonesia itu sudah memiliki nama dan memang kita kita kembangkan dengan baik, sekalipun memang itu pulau-pulau kecil, entah memang hanya sekedar dibersihkan atau memang kita manfaatkan sebagai tempat wisata misalkan seperti itu. Jadi biar kita tahu mana yang memang harus menjadi milik kita dan memang yang bukan milik kita, seperti itu. Oke, sampai di sini saja penyampaian saya. Apabila memang ada yang masih bingung dan memang ada yang mau bertanya, boleh silakan bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.